Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 8 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Kita diajak untuk berdoa dengan penuh iman, harap, dan kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendorong kami untuk berdoa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kepadamu. Engkau menjanjikan kami bahwa kalau kami memiliki sifat-sifat itu, maka semua permohonan kami pasti selalu dikabulkan. Tuhan, bantulah kami, kuatkanlah iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, dan doronglah kami untuk selalu tekun meminta, mencari, dan mengetuk pintu hatimu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11 ayat 5 sampai 13. Sesudah Yesus mengajar para murid berdoa, Ia berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berdoalah dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Apa yang dikatakan Yesus selalu menjadi kenyataan bagi mereka yang sungguh menghayati dan mengamalkannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, beberapa bulan lalu saya mengikuti acara di kampung. Sesudah misa, saya harus buru-buru pulang karena dari kejauhan terlihat kabut yang tebal di gunung.
Saya sungguh yakin bahwa tidak lama lagi hujan lebat akan turun. Saya mulai cemas karena beberapa tempat di jalan yang akan saya lewati sangat-sangat buruk. Saya mengajak teman-teman seperjalanan untuk segera siap. Dalam perjalanan kami singgah di pekuburan kakek dan nenek kami, memohon bantuan doa mereka. Sambil mengendarai mobil, saya tetap berdoa. Di saat hujan mulai turun, saya berdoa lebih tekun lagi. Di saat kami tiba di tempat yang sangat buruk, hujan bertambah lebat. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau tidak mendengarkan doaku? Kakek nenek, apakah kalian tidak berdoa untuk kami? Tetapi yang menariknya bahwa walaupun kondisi jalan sangat buruk, tetapi mobilku tetap bisa melewatinya. Di saat saya memasuki tempat buruk yang terakhir, ada satu mobil besar datang. Sopirnya meminta saya untuk membawa mobilku hanya untuk melewati jalan buruk itu. Puji Tuhan, dia bisa dengan sukses melewatinya. Sungguh, doaku didengar Tuhan. Tuhan tidak menghentikan hujan, tetapi dia memberi kekuatan untuk mobilku agar bisa melewati jalan buruk dengan baik. Tuhan memberi saya sopir yang berpengalaman untuk mengendarai mobilku, sehingga mobilku bisa melewati jalan buruk itu dengan sukses. Itulah jawaban Tuhan atas doaku. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, orang yang datang malam-malam meminta roti pada temannya yang diceritakan Injil hari ini, sungguh percaya bahwa temannya pasti akan memberikan apa yang sungguh dibutuhkannya. Ia percaya bahwa walaupun teman dan keluarganya sudah tidur, pasti ia tetap akan mendengarkan dia dan melayaninya. Ia sungguh menaruh harapan padanya bahwa ia akan mendapat roti daripadanya. Bermodalkan iman, harapan dan kasih, orang ini tetap tekun menggedor pintu rumah temannya, berulang-ulang meminta belas kasihan temannya, sampai pada akhirnya ia pun mendapat apa yang diharapkannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan sangat baik kepada kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Ia selalu setia mendengarkan permohonan kita. Sebagai tanggapan atas kebaikannya, bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Berdoalah selalu dengan penuh iman. Perbaruilah selalu harapan kita kepadanya dan perkuatkanlah cinta kasih kita kepadanya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita agar iman, harapan dan kasih kita kepadanya tetap kuat. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.